Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, semangat menjalani kehidupan di hari ini karena Tuhan Yesus beserta dengan kita, menuntun kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Mari kita belajar, kali ini kita belajar dari Habakuk pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dimuliakanlah namamu. Engkau Allah yang sungguh baik, merancang damai sejahtera bagi kami semua. Saat ini kami butuh firman-Mu sebagai bekal bagi kami dalam menempuh kehidupan ini. Tuntun kami dengan kuasa-Mu ya Allah, sehingga kami mengerti firman-Mu, dapat mengingat kebenaran firman-Mu, dan dapat melaksanakan kebenaran firman ini di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima ada dalam bingkai perikop orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangahkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab yang kita baca kali ini adalah kitab Habakuk. Habakuk adalah nama seorang nabi. Dari 12 nabi kecil di Israel, Habakuk adalah nabi yang ke-8. Dia berkarya pada zaman Raja Yoyakim yang memerintah di kerajaan Yehuda. Nah, Habakuk ini sebenarnya punya arti nama yang bagus. Tapi saya merasa heran, kenapa orang-orang di Indonesia jarang sekali memberi nama anaknya Habakuk. Jarang sekali. Kalau Yosua banyak, kalau nama Daud, nama Salomo banyak, tetapi Habakuk itu kurang sekali. Mengapa? Mungkin lidah kita tidak seperti lidah orang Israel, atau di telinga kita nama Habakuk itu kedengarannya tidak begitu indah dibandingkan nama-nama artis di Indonesia. Karena itu banyak orang memberi nama anaknya nama artis. Padahal Habakuk ini punya arti nama yang indah. Mau tahu apa arti nama Habakuk? Sebelum kita lanjut, saya harap Anda menekan dulu tombol subscribe dalam channel ini, agar channel ini berkembang ke depan memberkati banyak orang, dan Anda akan mendapatkan video-video yang terbaru dari channel ini. Oke? 1, 2, 3, silakan ditekan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, Habakuk ini adalah sebuah kitab yang ditulis tahun 605 sampai tahun 686 sebelum Masehi. Jadi kitab ini ditulis sebelum bangsa Yehuda dibuang ke tanah Babel. Nah, Habakuk ini dia hidup sesama dengan Nabi Yeremia, Nabi Sefanya, Nabi Nahum. Mereka berkarya di kota Yerusalem. Nah, Habakuk ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Dia menyembunyikan latar belakang dirinya. Saya tidak tahu kenapa dia begitu. Kenapa dia tidak menyebutkan identitas dirinya. Sebab biasanya banyak orang suka kalau dia dikenal. Banyak orang suka kalau orang banyak tahu tentang dirinya. Tapi Habakuk tidak seperti ini. Rupanya Habakuk ini adalah seorang nabi yang pemalu. Dia tidak mau menyebutkan identitas dirinya. Cukup saja semua orang tahu bahwa dia adalah nabi. Itu saja yang perlu dia perkenalkan. Nabi Habakuk hidup pada zaman pemerintahan Raja Yoyakim. Kita tahu bersama, Raja Yoyakim memerintah dari tahun 609 sampai tahun 598. Setelah itu dia dibuang ke tanah Babel.
Nah, Habakuk 1 ayat 6 menyebutkan adanya bangsa Babel yang menyerang Yerusalem. Yang disebutkannya di sini, bangsa Babel itu adalah orang Kasdim. Kalau kita membaca pasal 2, di sana kita mengetahui bahwa ternyata di Yehuda ada banyak orang yang korupsi. Nah, Habakuk berbeda dengan nabi yang lain. Dia adalah nabi yang realistis. Dia punya pemahaman teologi dan ini yang dipertanyakan kepada Tuhan. Habakuk berani mempertanyakan keputusan Tuhan. Tentang apa? Habakuk berteriak kepada Tuhan, penindasan Tuhan. Penindasan. Tapi Tuhan seolah tidak mau mendengar. Habakuk mempertanyakan ini, mengapa? Dan ada hal yang paling prinsipil yang Habakuk pertanyakan. Orang Kasdim, orang Babel itu lebih jahat dari penduduk di kota Yerusalem. Lalu mengapa Tuhan menggunakan orang Babel ini untuk menghancurkan umat Allah di kota Yerusalem? Untuk memporak-porandakan bait Allah, membumi hanguskannya. Dan orang-orang di kota Yerusalem menderita. Bahkan banyak yang diangkut sebagai tawanan ke tanah Babel. Ini yang menjadi pertanyaan Nabi Habakuk. Nabi Habakuk mempertanyakan ini. Mengapa Tuhan seolah diam di saat terjadi penindasan, di saat umat Allah mengalami penderitaan? Dan mengapa Tuhan menggunakan bangsa Babel yang oleh orang Israel disebut bangsa kafir? Mengapa bangsa ini dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan rancangannya? Itu yang dipertanyakan oleh Habakuk. Nah, kemudian Habakuk, perhatikan bacaan kita. Dalam pasal 2 ayat 1, Habakuk berdiri di tempat pengintaian. Berdiri tegak untuk apa? Habakuk menyebutkan di sini, dia ada di sana untuk meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi dia berada di menara itu menunggu. Tuhan mau jawab apa ya? Kita so tanya begini, kok Tuhan mau jawab apa? Itu yang dia tunggu. Tuhan seolah tidak menjawab doanya. Jawaban Tuhan apa ya atas pertanyaan ini? Tuhan menggunakan orang Babel untuk menghancurkan Yerusalem. Dan Habakuk mengeluh tentang hal ini. Mempertanyakan keputusan Tuhan ini. Dan sekarang dia menanti apa jawaban Tuhan atas pertanyaannya itu, atas pengaduannya itu. Nah, sekarang mari kita lihat jawaban Tuhan dalam ayat 2 sampai ayat yang kelima. Jawaban Tuhan di sini jelas. Ayat 2, Tuhan meminta agar penglihatan ini, agar wahyu ini atau firman ini ditulis di atas loh-loh batu. Mengapa? Supaya orang dapat membacanya. Saudara, kita masih ingat 10 hukum itu ditulis di atas loh-loh batu. Ya, ditulis di sana. Nah, jadi seolah apa yang Tuhan mau katakan ini sejajar dengan 10 hukum. Sangat penting untuk dicermati, sangat penting untuk diperhatikan. Dan saya harap Anda mengikuti ini dengan baik. Karena ini adalah pemahaman teologi yang acap kali orang lupakan. Banyak kali kita mengajukan pertanyaan kepada Tuhan tentang hal ini. Dan Habakuk menunjukkan kepada kita bagaimana sesungguhnya Allah yang kita sembah. Bagaimana jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Ini kitab yang menarik untuk kita dalami bersama pada kesempatan ini. Nah, apa yang Tuhan firmankan ini, Tuhan minta agar ditulis di atas loh batu. Dengan kata lain, Tuhan mau manusia dapat belajar dari sejarah. Mengapa Tuhan seolah tidak mau mendengar doa umat? Mengapa Tuhan menggunakan bangsa Babel untuk menjalankan rancangannya? Dan bagaimana seharusnya umat menjalani kehidupan? Itu yang mau disampaikan oleh Tuhan di sini. Mari kita lanjut ke ayat 3. Pada ayat yang ketiga, Tuhan menegaskan di sini bahwa penglihatan yang akan dia perlihatkan kepada Nabi Habakuk pasti akan terjadi. Tetapi untuk terjadinya hal itu, dia butuh proses. Jadi Allah bekerja itu, dia bekerja dalam sejarah.
Allah tidak sama dengan tukang sulap, simsalabim langsung jadi. Cara kerja Allah bukan seperti itu. Walaupun memang ada saat di mana hal yang seperti itu terjadi, tetapi pada umumnya cara kerja Allah bukan seperti itu. Allah bekerja dalam sejarah hidup manusia. Rancangan Tuhan bagi kita itu berproses dalam sejarah. Tidak mungkin terjadi Tuhan merancang damai sejahtera bagi kita, lalu serta-merta pada hari ini juga kita mengalaminya. Tidak. Ada proses waktu yang akan kita lewati, dan itu yang Tuhan mau tunjukkan di sini melalui kebenaran firman ini, melalui Nabi Habakuk. Jadi Tuhan di sini dalam ayat yang ketiga ini berpesan kepada Nabi Habakuk bahwa apa yang dia firmankan pasti akan terjadi. Tetapi butuh proses untuk mewujudkannya. Jadi firman Tuhan ini diwujudkan dalam sejarah hidup manusia. Jadi Allah kita adalah Allah yang bekerja dalam sejarah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu yang diungkapkan oleh Paulus nantinya dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Selanjutnya dalam ayat yang keempat, inilah firman Tuhan, sesungguhnya, kata sesungguhnya artinya benar, pasti, ya, seperti itu adanya. Sesungguhnya, demikian kata Tuhan, ada dua tipe manusia yang Tuhan perkenalkan di sini dalam ayat 4. Yang pertama, orang yang membusungkan dada. Ini orang yang membusungkan dada. Kalau bukan kita, itu orang yang membusungkan dada. Dan perhatikan di jemaat, di masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada orang yang seperti itu. Kalau bukan kita, jadi orientasi dirinya adalah dirinya sendiri, bukan Tuhan. Kalau orang percaya, dia akan mengatakan begini, kalau bukan Tuhan, ini tidak mungkin akan terjadi. Itu orang yang percaya, orang yang beriman, seperti itu perkataannya. Tetapi ada orang yang tidak seperti itu. Kalau bukan saya, ini yang dibahasakan oleh Habakuk di sini. Orang yang membusungkan dada, seperti ini, membusungkan dada. Nah, orang yang membusungkan dada itu adalah orang yang tidak lurus hatinya. Wow, perhatikan, camkan ini. Orang yang membusungkan dada atau orang yang sombong ternyata adalah orang yang tidak lurus hatinya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan di sini. Jawaban Tuhan kepada Habakuk. Nah, orang sombong yang dimaksudkan di sini adalah orang Kasdim. Rajanya waktu itu adalah Nebukadnezar. Karena kesombongannya ini, dia telah mengalahkan pelbagai suku bangsa. Dia merasa diri hebat, dia merasa diri berkuasa, dan dia merasa tidak ada kuasa lain yang lebih hebat dari kuasa dirinya. Pada akhirnya apa? Baca kitab Daniel. Nebukadnezar dihukum oleh Tuhan. Dia menjadi seperti binatang lembu, tinggal di hutan, dan makanannya adalah rumput. Inilah hukuman bagi orang yang membusungkan dada, bagi orang yang menyombongkan diri, seolah-olah dia yang paling berkuasa, dia yang paling hebat, dan orang lain dia rendahkan. Tuhan tidak suka orang yang seperti itu. Karena itu belajarlah dalam berkata-kata, jangan pernah engkau merendahkan orang, jangan pernah engkau menghina orang, sebab tindakan itu adalah dosa di mata Tuhan. Itu dosa, saudara sekalian. Saya mau menunjukkan satu ayat bagi kita tentang hal itu. Mari kita buka Amsal. Kitab Amsal pasal 14. Amsal 14 ayat 21 demikian bunyinya. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Camkan ini. Siapa yang menghina sesamanya berbuat dosa. Jadi perkataan apapun yang isinya adalah hinaan terhadap sesama, engkau sedang berbuat dosa. Itu adalah dosa. Jadi sehebat apapun marah kita terhadap sesama, ingat dan camkan ini. Jangan pernah mengucapkan kata-kata yang merendahkan orang, kata-kata yang menghina orang, kata-kata yang sungguh-sungguh mematikan karakter orang. Tuhan tidak suka orang yang membusungkan dada. Tuhan tidak suka orang yang sombong, yang merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Itu jawaban Tuhan dalam ayat yang keempat.
Kemudian tipe manusia yang kedua yang disebutkan Tuhan di sini adalah orang benar. Orang benar yang dimaksud adalah orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, yang mengandalkan kuasa Tuhan, yang menjalani kehidupan dalam ketaatannya kepada Tuhan. Itu tuh orang benar. Nah, orang benar disebutkan di sini oleh Tuhan akan hidup oleh percayanya. Orang benar yang dimaksudkan di sini adalah sisa-sisa bangsa Israel. Jadi ada banyak umat di Israel yang berbuat dosa, tapi ada sebagian orang yang tidak berbuat dosa dan jumlahnya kecil. Nah, orang-orang ini yang walaupun jumlahnya kecil, mereka akan dilindungi oleh Tuhan. Mereka dijaga oleh Tuhan. Karena itu jangan takut jika engkau disebut minoritas. Jangan takut, jangan kecewa, jangan berkecil hati jika engkau disebut minoritas, kelompok kecil, kelompok minoritas. Karena Tuhan berpihak pada orang yang kecil tetapi taat kepadanya, yang mengandalkan kuasanya, yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Amin. Mari kita lanjut, saudara sekalian. Jadi, kita menemukan sebuah kebenaran di sini bahwa ternyata kekuatan orang yang beriman kepada Tuhan adalah percayanya. Jadi percaya pada Tuhan itu sebenarnya adalah energi yang maha dahsyat menghadapi pergumulan sehebat apapun pergumulan itu. Karena itu jadi orang Kristen janganlah menjadi orang yang cengeng. Jadilah orang yang punya mental baja. Belajar menghadapi masalah dan tidak pernah mau lari dari masalah. Sebab kemanapun engkau lari, di sana pasti ada masalah. Tetapi orang yang belajar menghadapi masalah, dia teruji mentalnya. Dan Tuhan mengasihi dia. Karena dia menjalani kehidupan sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya pada kuasa Tuhan. Jika orang melarikan diri dari masalah, orang itu sesungguhnya mengandalkan kekuatan akal budinya daripada mengandalkan kuasa Tuhan. Ayat yang kelima, lebih mempertegas ayat 4. Di sini disebutkan orang sombong dan khianat, dia yang melagak pasti akan lenyap. Orang sombong di sini diibaratkan seperti dunia orang mati, seperti maut. Ya, dunia orang mati. Setiap saat ada saja orang yang mati, dan dia menerima orang mati itu dan tidak pernah kenyang. Maut juga begitu. Setiap saat ada kematian, ada maut, tetapi dia tidak pernah menjadi kenyang. Nah, orang sombong diibaratkan seperti itu. Nebukadnezar yang menaklukkan banyak bangsa, menaklukkan banyak suku bangsa, tidak pernah puas dengan semuanya itu. Kekuasaan yang dia miliki sudah semakin besar, tetapi dia tidak pernah puas dengan itu. Itulah salah satu ciri orang sombong. Tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki, sehingga dia bertumbuh menjadi pribadi yang serakah, yang ingin memiliki segalanya. Nah, saudara sekalian, sampai di sini, apa pesan firman Tuhan bagi kita? Apa? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, Tuhan itu maha mendengar. Sekalipun jawaban Tuhan seolah lambat, tetapi jawabannya itu datang tepat pada waktunya. Sekalipun jawaban atas doa kita terasa begitu lambat, tetapi jawaban Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Perhatikanlah kisah dalam kitab Habakuk ini. Habakuk telah mengadu kepada Tuhan, menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Tuhan, kami berteriak ada penindasan. Tapi Tuhan seolah tidak mau mendengar. Tapi ternyata jika kita membaca pasal 2, ayat 2 sampai ayat yang kelima, Tuhan mendengar dan menjawab apa yang disampaikan oleh Habakuk. Jadi, jawaban Tuhan sesungguhnya terasa lambat, tetapi tidak pernah terlambat. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita saat ini. Yang kedua, dalam situasi dan kondisi hidup yang pahit, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Ini harus saya ingatkan, sebab banyak orang yang bertekun dalam pekerjaan Tuhan. Masuk di panitia ini, masuk di tim kerja ini, masuk dalam aktivitas pekerjaan di ladang Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, ada orang yang keras kepala, ada orang yang menyinggung hatinya, menyakiti hatinya, dia langsung pergi. Dia langsung menghilang.
dari aktivitas sebagai tim, sebagai panitia, sebagai apa dalam sebuah kegiatan. Dia tinggalkan semuanya itu. Orang yang seperti ini bukan orang yang mengandalkan kuasa Tuhan. Kalau orang mengandalkan kuasa Tuhan, dia tetap ada di situ, bertekun di situ. Dan dia berani menghadapi segala tantangan dan persoalan yang datang. Tetapi orang yang cengeng adalah orang yang mengandalkan kekuatan akal budinya, kekuatan dirinya. Sehingga ketika dia menghadapi ombak yang besar, dia segera mundur, dia segera meninggalkan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dalam pekerjaan Tuhan, apa yang dipercayakan kepadamu, kerjakan itu dengan penuh semangat. Jangan mundur ketika engkau menghadapi masalah. Belajarlah pada Yesus. Dia berani menghadapi kepahitan hidup, berani menghadapi penderitaan hidup, sekalipun dia punya kuasa untuk melepaskan diri dari semuanya itu. Tetapi Yesus memilih tunduk pada Bapa Surgawi, tunduk pada kemauan yang maha kuasa. Ketika Yesus hadir sebagai manusia. Yang ketiga, pesan yang ketiga, Tuhan tidak berkenan atas jalan hidup orang yang membusungkan dada, jalan hidup orang yang sombong. Tuhan tidak berkenan. Yang Tuhan kehendaki adalah orang yang menjalani kehidupan dalam kerendahan hati, yang mengandalkan kuasa Tuhan, yang tahu menghormati orang, yang tahu menghargai orang, yang berani mengalah walaupun dia benar. Itulah jalan hidup orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itulah mentalitas orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia lebih mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dan dia tidak mau menyakiti hati sesamanya. Nah, sekarang apa relevansi kebenaran firman Tuhan ini bagi kita? Saya mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, soal berdoa. Berdoa itu kan berkomunikasi dengan Tuhan. Sama halnya dengan kita berkomunikasi dengan sahabat kita. Nah, kalau kita berkomunikasi dengan seorang sahabat, semakin dekat kita dengan sahabat itu, kita semakin terbuka dengannya. Nah, demikian halnya dengan doa. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita terbuka dengan doa-doa kita. Dan itu yang dialami oleh Habakuk. Saking dekatnya dia dengan Tuhan, dia berani bertanya apapun. Bahkan dia berani mempertanyakan keputusan Tuhan menghukum umat yang berada di tanah Yerusalem. Dia berani bertanya, mengapa Tuhan berdiam diri saat orang fasik menelan orang yang lebih benar dari orang fasik itu. Nah, jalanilah kehidupan yang sedemikian ini. Dekat dengan Tuhan, sehingga engkau berani mengutarakan seluruh isi hatimu, bahkan mempertanyakan keputusan Tuhan. Mempertanyakan keputusan Tuhan bukanlah sebuah dosa, tetapi itu adalah bagian dari dialog kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, dan kita menanti dengan diam, menanti dengan sabar apa jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan kita. Yang kedua, cara Tuhan bekerja. Logika manusia, orang jahat ini kan dia harus dihukum oleh orang yang punya integritas. Dia harus dihukum oleh orang yang benar. Itu logika manusia. Tapi di sini kita menyaksikan logika itu tidak berlaku bagi Tuhan. Tuhan bisa menggunakan apa saja untuk melaksanakan rancangannya. Yerusalem, penduduk kota Yerusalem yang telah berbuat dosa, dihukum oleh Tuhan dengan menggunakan orang Babel yang fasik itu, yang berdosa itu, digunakan oleh Tuhan untuk menghukum umat Allah di Yerusalem. Bagi kita ini hal yang aneh, saudara sekalian. Misalnya saja orang Kristen yang ada di Indonesia ini, dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa. Lalu cara Tuhan untuk mengganjar orang Kristen di Indonesia ini adalah menggunakan orang-orang yang tidak berimankan Yesus untuk menghakimi, untuk menghukum orang Kristen. Nah, cara ini ada cara yang acap kali di luar logika kita. Ternyata Tuhan bisa menggunakan apa saja dan siapa saja untuk melaksanakan rancangannya. Bangsa Babel yang dianggap kafir itu dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi di sini kita belajar satu hal, bahwa cara Tuhan dalam melaksanakan rancangannya acap kali
di luar logika kita. Karena itu, percaya saja Tuhan dengan caranya di dalam menjalankan kehendak-Nya. Yang ketiga, dalam situasi dunia yang semakin jahat dewasa ini, kita harus mempercayai kuasa Tuhan. Tuhan tidak hanya berkarya di dalam kehidupan orang yang beriman kepadanya, tidak. Tuhan itu berkarya dalam sejarah dunia. Jadi kehadiran Tuhan tidak hanya dalam kehidupan orang yang beriman kepadanya, tapi Tuhan itu hadir dalam sejarah dunia. Dia melaksanakan rancangannya, melaksanakan kehendak-Nya dalam sejarah dunia. Karena itu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam caranya. Yang menjadi pegangan kita adalah orang benar akan hidup oleh percayanya. Seberat apapun pergumulan yang Bapak Ibu sedang hadapi saat ini, apakah itu sakit penyakit, apakah itu pergumulan rumah tangga, apakah itu pergumulan di kantor, apakah itu pergumulan dengan tetangga, seberat apapun, sehebat apapun pergumulan yang sedang engkau hadapi, camkanlah dan peganglah kebenaran firman Tuhan ini. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Apa yang dikatakan oleh Habakuk ini kemudian menginspirasi Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 17. Paulus menulis tentang hal itu. Dia mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Dan bukan cuma dalam kitab Roma, dalam Galatia 3 ayat 11, Rasul Paulus juga mengucapkan kalimat yang sama. Jadi betapa pentingnya percaya itu, betapa pentingnya iman itu dalam kehidupan kita. Dengan beriman kita memiliki mental baja. Dengan beriman kita ikhlas menjalani setiap tahapan kehidupan. Baik susah maupun senang, kita jalani semuanya itu. Kita nikmati setiap peristiwa dalam sebuah keyakinan ada Tuhan yang bekerja demi kebaikan kita. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman ini. Tuhan memberkati kita. Amin.